Selamat pagi, selamat mengawali hari ini di hari Selasa tanggal 14 Desember 2021. Selamat mengawali kebaikan dan cinta Tuhan yang semoga dirasakan hari ini oleh Anda semua. Dalam kesehatan, berkat dan sukacita dalam kesempatan hari baru di hari Selasa tanggal 14 Desember hari ini. Hari ini gereja memperingati peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, seorang imam dan pujangga gereja. Semoga teladan kesetiaan dan juga kesucian Santo Yohanes juga menjadi inspirasi bagi kita dan ia menjadi pendoa bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan kita sekarang ini dan nanti. Hari ini kita kembali akan membaca dan merenungkan bacaan Injil. Dan hari ini bacaan Injil yang akan kita renungkan adalah dari Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 34. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, menjelang peringatan atau menjelang hari raya kelahiran Tuhan pada Natal yang sebentar lagi akan kita jalani, yang akan kita sambut dengan sukacita, hari-hari ini menjadi hari-hari di mana kita dipersilakan, diperkenankan untuk menyambut sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi yang merupakan kesempatan bagi kita untuk berdamai. Berdamai yang pertama adalah berdamai dengan Allah pastinya, karena dosa dan juga kesalahan yang kita buat pastinya membuat Allah sedih atas apa yang kita lakukan. Ia sedih karena kita melakukan dosa, melukai hatinya, melukai orang-orang di sekitar kita, dan melukai diri kita sendiri. Maka pengakuan dosa adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh gereja untuk berdamai kembali dengan Allah. Kemudian yang kedua, kesempatan pengakuan dosa juga merupakan kesempatan bagi kita untuk berdamai dengan sesama kita. Mungkin ada dosa-dosa, kesalahan yang kita buat melalui kata-kata, melalui tindakan atau sikap kita. Entah itu sengaja atau mungkin juga tidak sengaja. Dan juga dosa yang kita lakukan, perbuatan yang salah, membuat kita lalu menyesal. Membuat kita kalau tidak hati-hati lalu kita menyalahkan diri kita. Kita menganggap diri kita berdosa, membuat diri kita tidak layak dan tidak pantas. Sehingga pengakuan dosa juga merupakan kesempatan yang diberikan gereja dan Tuhan untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Menyesali perbuatan kita, tetapi sesudahnya kita berusaha untuk memperbaiki diri supaya tidak terus ada di dalam rasa menyesal yang terus berlanjut. Karena Tuhan selain membenci orang berdosa, juga Dia amat tidak suka kepada manusia yang menyalahkan dirinya sendiri. Hari ini bacaan Injil mengajak kita merenungkan tentang sikap anak sulung dan anak bungsu. Bagaimana anak sulung yang diberi kesempatan untuk bekerja, dia mengatakan iya tetapi tidak melakukannya. Di dalam hatinya tidak ada penyesalan.
Sementara sikap yang lain justru ditunjukkan oleh si anak bungsu, di mana dia mengatakan tidak, tetapi lalu dia menyesal. Penyesalannya tidak hanya berhenti pada perasaan hati yang menyiksa, tetapi lalu dia beranjak memperbaiki dirinya dan dia bebas dari rasa penyesalan itu, dan mungkin dia lalu menemukan kebahagiaan karena ia melakukan sesuatu yang berkenan bagi orang tuanya. Saudari-saudara sekalian, kita juga diajak untuk demikian. Pertobatan yang kita buat semoga sampai pada sebuah rasa menyesal, tapi tidak hanya berhenti di sana, tapi kita juga beranjak mencoba memperbaiki diri supaya semakin berkenan di hadapan Tuhan dan menyiapkan hati kita berdamai dengan diri sendiri supaya menyambut Natal dalam sukacita dan menyiapkan hati kita sebagai palungan kecil tempat Yesus lahir di sana. Selamat pagi, selamat hari Selasa tanggal 14 Desember 2021. Natal semakin dekat. Selamat mempersiapkan Natal dan mari kita mempersiapkannya juga dengan menerima sakramen tobat. Karena di sanalah kesempatan bagi kita untuk berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, dan pada akhirnya berdamai dengan diri kita sendiri. Selamat pagi, selamat menikmati kasih Tuhan, selamat berbagi kasih dengan sesama, dan semangat pagi hari ini.